Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasria, kelas F, Kolaka Utara. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Belajar Behavioristik dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Kata pengantar, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun makalah yang berjudul Teori Belajar Behavioristik dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menderang. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi saya khususnya dan pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga makalah dapat bermanfaat. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon mendudukkan orang belajar sebagai individu yang pasif respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati yaitu stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru, stimulus, dan apa yang diterima oleh siswa, respon, harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Rumusan masalah. Apa saja pengertian belajar menurut teori behavioristik? Apa saja prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik? Bagaimana penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran? Tujuan. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui implikasi teori behavioristik,
untuk mengetahui penerapan dalam teori behavioristik, untuk mengetahui tujuan pembelajaran teori behavioristik, untuk mengetahui teori-teori yang mendukung teori behavioristik. Manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan makalah ini yaitu kita dapat mengetahui implikasi pembelajaran dari teori behavioristik, untuk mengetahui penerapan dalam teori behavioristik, dan untuk mempermudah kita dalam mengetahui pembelajaran serta teori-teori behavioristik tersebut. Bab 2. Pembahasan. Pengertian belajar menurut behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum bisa mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Tokoh-tokoh aliran behavioristik adalah Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. B. Prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik. Pengaruh lingkungan. Perilaku orang sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman mereka dengan stimulus lingkungan. Banyak tokoh behavioris percaya dengan pengecualian pada beberapa refleks sederhana. Seseorang lahir bagaikan kertas kosong, atau dalam bahasa Latin disebut tabula rasa, tanpa kecenderungan bawaan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Fokus pada peristiwa yang dapat diamati. Belajar dapat digambarkan dalam kerangka asosiasi di antara peristiwa-peristiwa yang dapat diamati, yaitu asosiasi antara stimulus dan respon. Kaum behavioris secara tradisional meyakini bahwa fenomena yang terjadi dalam diri seseorang, pikiran, keyakinan, perasaan, dan sebagainya, tidak dapat diamati dan oleh karena itu tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Belajar sebagai perubahan perilaku. Belajar dapat didefinisikan. Belajar sebagai perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa behavioris tidak setuju dengan definisi ini karena perubahan-perubahan mental tidak dapat dilihat. Mereka mendefinisikan belajar sebagai perubahan perilaku karena pengalaman. Kontiguitas kejadian. Belajar cenderung terjadi ketika stimulus dan respon muncul dalam waktu berdekatan. Supaya hubungan stimulus dan respon, kejadian-kejadian tertentu harus terjadi bersamaan dengan kejadian-kejadian lain. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah perkembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik.
Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu pasif respon atau perilaku tertentu dapat dibentuk karena dikondisi dengan cara tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif pasti, tetap tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk menggunakan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang telah dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori behavioristik, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh pelajar harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula respon dikurangi atau dihilangkan, maka respon juga semakin kuat. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik meliputi 1. Reinforcement and punishment. 2. Primary and secondary reinforcement. 3. Schedules of reinforcement. 4. Contingency management. 5. Stimulus control in operant learning. 6. The elimination of response. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantara adalah Thorndike, Watson, Clark-Hull, Edwin, Guthrie, dan Skinner. Berikut akan dibahas karya-karya para tokoh aliran behavioristik dan analisis serta peranannya dalam pembelajaran. Saran. Kami menyadari bahwasannya penyusun dari makalah ini hanyalah manusia
yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Hingga dalam penulisan dan penyusunan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan senantiasa penyusun nanti dalam upaya evaluasi diri. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa di balik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan makalah ini adalah ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau hikmah bagi penyusun dan pembaca. Sekian, wassalam.